Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah identitas umat Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti memiliki identitas di dunia ini tentunya. Identitas tersebut bisa berupa nama, pekerjaan, atau status sosial. Namun, pernahkah kita merenungkan identitas kita sebagai umat Allah? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita telah benar-benar menyadari dan menjalani identitas ini? Coba bayangkan dalam berbagai peran dan tanggung jawab yang kita emban, bagaimana kita membawa identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, karena itu hari ini mari kita renungkan bersama bagaimana kita bisa lebih memahami dan menghidupi identitas ini dengan lebih dalam. Nah, tentunya firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya, seperti yang sudah kita bacakan tadi, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini dengan jelas menekankan identitas kita sebagai umat Allah dan mengingatkan kita tentang panggilan kita untuk menjalani kehidupan, yaitu sebagai orang percaya memuliakan Dia. Nah, ketika kita merenungkan ayat ini, kita diajak untuk memahami 4 aspek utama dari identitas kita. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Ajaran yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Allah telah memilih kita Bapak Ibu, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Nah, pemilihan ini menunjukkan kasih yang luar biasa dari Allah kepada kita sebagai bangsa yang terpilih. Nah, kita memiliki panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menunjukkan bahwa kita adalah miliknya melalui tindakan dan perilaku kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Inilah Bapak Ibu, sehingga kita memberikan dampak yang positif di lingkungan sekitar kita. Yang kedua Bapak Ibu, imamat yang rajani. Dalam perjanjian lama, hanya keturunan Lewi yang bisa menjadi imam. Namun melalui Yesus Kristus kita semua dipanggil menjadi imamat yang rajani. Nah, kalau kita perhatikan, ini berarti kita memiliki hak istimewa untuk mendekat kepada Allah, berdoa dan menyembahnya. Sebagai imam, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendoakan orang lain, membawa mereka kepada Allah dan memberitakan Injil. Karena Bapak Ibu, kita perhatikan sama-sama bahwa kita adalah perantaraan antara Allah dan juga manusia. Dan situ kita menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini, di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang ketiga, bangsa yang kudus. Kekudusan adalah tanda dari identitas kita sebagai umat Allah. Kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia, menjauh dari dosa, dan mencerminkan karakter Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menjalani hidup yang kudus. Kekudusan bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi tentang mengejar kebaikan, keadilan, dan juga kasih. Dan yang terakhir, apa yang kita harus pelajari di sana adalah umat kepunyaan Allah, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai umat yang dimiliki oleh Allah, kita harus mengingat bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi setiap tindakan, perkataan, dan pikiran kita harus diarahkan untuk memuliakan Dia yang telah menebus kita. Dan ini berarti kita harus hidup dengan penuh integritas, kejujuran, dan juga kasih. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, identitas kita sebagai umat Allah adalah anugerah yang luar biasa. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan
penuh kesadaran akan panggilan ini. Mari Bapak Ibu kita hidup sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga dengan demikian kita dapat memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk hidup sesuai dengan identitas kita sebagai umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Firman-Mu boleh menyapa kami sebagai umat-umat pilihan-Mu. Tuhan, layakkan kami untuk dapat hidup sebagai anak-anak terang dan juga garam dunia. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Engkau dan terus mengatakan firman yang Tuhan boleh percayakan kepada kami untuk kami lakukan. Doa kami, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin.